Hai Kevrian, saya Kak Andrian, tutor IPA kalian. Di video ini kita akan membahas cara mengerjakan soal ujian nasional tentang listrik ya. Nah, kenapa listrik? Karena menurut penelitian Kuiper, materi ini adalah materi yang sering muncul di soal ujian nasional 5 tahun terakhir. Penasaran seperti apa soalnya? Yuk kita kerjakan soal nomor 1 ujian nasional 2012. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1, kita punya berbanding lurus dengan kedua muatan listrik. Yang kedua, berbanding lurus dengan jari-jari. Ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari. Dan keempat, berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, pertanyaannya, dari pernyataan di atas yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom. Yang benar adalah, Kuiperian, di sini kita sudah punya opsinya. Ketika ditanya faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom, ya, maka Kuiperian harus menuliskan perumusan gaya kolom itu sendiri, ya. Apa itu perumusannya? Ya, rumus gaya kolom. Ya, kita jawab di sini. Nah, atau gaya kolom itu adalah F, gaya kolom. Rumusnya adalah K Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat ya. Ini perumusannya. Nah, lalu bagaimana pengaruh dari faktor-faktor yang ada di rumus ini terhadap gaya kolomnya? Ya. Kuiperian tinggal lihat saja. Lihat apakah faktor-faktor ini sejajar atau tidak. Maksudnya seperti ini. K itu konstanta, tetapan berarti kita tidak gunakan karena tidak bisa dirubah-rubah. Jadi ini anggap saja diabaikan saja dulu. Ya. Nah, yang berpengaruh adalah kedua muatan dan R, jarak kedua muatannya. R ini jarak kedua muatan ya, Kuiperian. Nah, hubungannya bagaimana? Sini. Kuiperian lihat. Gaya kolomnya ini akan sejajar dengan dengan kedua muatan. Ketika hubungannya sejajar, maka itu disebut sebanding atau berbanding lurus. Berarti kita bisa tuliskan bahwa di sini F atau gaya kolom akan berbanding lurus. Berbanding lurus. Dengan apa? Dengan kedua muatan Q1 dan Q2 ya. Dia sejajar karena di perumusannya. Nah, bagaimana dengan ada faktor lain di sini? Oh, ada R. R itu adalah jarak atau bisa disebut jari-jari kedua muatan. Nah, karena ada kuadrat, maka kita bacanya kuadrat jari-jari. Bagaimana hubungan dengan F? Perhatikan. Watch. Kita lihat di sini. F dan R, dia bentuknya menyilang seperti itu, ke bawah. Set. Gitu ya. Set gitu, ya. Jadi Kuiperian bisa lihat, ketika dia bentuknya menyilang, maka tidak lagi sebanding, tetapi berbanding terbalik. Sehingga F itu akan berbanding sama terbalik. Dengan apa? Jangan lupa ada kuadratnya. Kuadrat jari-jari atau R kuadrat. Nah, sehingga ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom. Oke? Kita tinggal lihat saja opsinya ya, Kuiperian. Nomor 1, berbanding lurus dengan kedua muatan. Betul nggak? Ya, ini muatannya Q1 dan Q2. Berarti yang opsi 1, ya, pernyataan 1, betul. Yang kedua, berbanding lurus dengan jari-jari. Apakah berbanding lurus dengan jari-jari? Tidak. No ya. Berbanding terbalik dengan kuadrat. Berarti ini salah. Set. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari. Ya, betul ya. Berarti yang 3, checklist. Wah, udah ketahuan ya jawabannya. Yang keempat nggak apa-apa, kita uji aja ya. Berbanding terbalik dengan massa benda. Ada massa nggak? Nggak ada. Ya, berarti massa tidak mempengaruhi. Nah, sehingga ini bukanlah faktor yang mempengaruhi gaya kolom. Sehingga faktor yang mempengaruhi gaya kolom adalah pernyataan 1 dan 3. Ya, yang mana? Yang B. Kita kasih lope ya. Ini adalah kesukaan kita, jawabannya B. Mudah bukan?
Kita lanjut ke soal nomor 2. Ujian nasional 2015. Pertanyaannya, ketika batang kaca digosok-gosok ya. Nanti keluar jinnya gitu ya. Enggak ya. Dengan kain sutra. Proses pemuatan listrik yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah, nah ini ada kaca, ada iseng ya, gosok-gosok dengan kain sutra, jinnya keluar, kamu dikasih 3 permintaan, enggak gitu ya. Bagaimana yang terjadi yang ditanya? Apakah elektron batang kaca pindah ke sutra, protonnya dari kaca pindah ke sutra, elektronnya dari sutra ke batang kaca, atau proton dari kain sutra pindah ke batang kaca? Oke, lihat nih ya. Biasanya ini hafalan, tapi susah kalau dihafal. Kalau diganti gimana? Kalau kaca dengan wall misalnya, bingung lagi. Nah, cara supernya untuk menghafal solusi Kuiper adalah, perhatikan baik-baik. Kita jawab, solusi Kuiper untuk mengetahui perpindahan elektron dan muatan yang terbentuk adalah, perhatikan, KRL Sumatera. KRL itu bukan kereta listrik ya. Nanti kita lihat. Sumatera di pesisir garis Bali. Nah, ini dia. Ini adalah superb. Maksudnya apa nih, Kak Andrian? Nah, maksudnya adalah ini adalah urutan ya, urutan dari nanti kita akan menentukan perpindahan elektron dan muatannya. Coba kita lihat. K itu untuk di sini. Kaca. Nah, gitu ya. R itu adalah rambut. Ya, rambut kalian tuh. L ya, KRL, L itu adalah wall. Kemudian Sumatera, sutra ya. Sutra di pesisir, udah ketahuan, sisir ya. Nah, ini sepaket nih, pesisir sampai garis Bali ya. Ada sisir, garis, penggaris, kemudian ada lagi apa? Bali. Bali itu apa? Balon dan ebonit I-nya. Balon dan ebonit. Nah, setelah udah tahu urutannya mudah Kuiperian. Lihat. Yang atas akan lebih bernilai positif, sedangkan yang bawah akan bernilai negatif. Perpindahan elektronnya yaitu dari atas ke bawah, begini. Nah, contohnya di sini soal ini, kaca dan sutra. Kaca ada di mana? Di atas. Sutra di bawah. Berarti kaca akan bernilai, tuh yang di atas lebih positif ya. Maka kaca akan bernilai positif. Set. Kemudian sutranya berarti apa? Ada di bawah, berarti negatif. Sutranya negatif. Perpindahannya ini dari atas ke bawah. Kaca ke sutra. Pindah elektronnya. Mana nih? Tuh. Nah, jadi batang kaca akan bermuatan positif. Kalau ada pertanyaannya ya, positif negatif. Sutranya negatif. Perpindahan elektronnya, yang pindah elektron ya di sini. Elektron batang kaca pindah ke sutra. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bagaimana Gibran? Mudah bukan cara mengerjakannya? Kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal nomor 3. Perhatikan gambar titik-titik percabangan arus listrik berikut. Diberikan percabangan arus listrik nih, Gibran, kita punya soal. Ya, masing-masing sudah diketahui jumlah arus listriknya. 8, 6, I, 4 ampere, dan 2 ampere. Pertanyaannya, kuat arus listrik pada rangkaian, ini kuat arus listrik I ya, ditanya. Nah, yang kuning. Pada rangkaian adalah A 8 ampere, B 6 ampere, C 4 ampere, dan D 2 ampere. Kuiperian, ketika diberikan soal seperti ini, maka akan ada arus listrik yang masuk dan arus listrik yang keluar. Langkah pertama, Kuiperian harus memberikan titik ya, perpotongan antara arus-arus ini. Di mana? Yaitu di sini. Nah, itu ya. Kemudian dari sini ini akan berlaku hukum 1 Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff. Kita jawab sini ya. Jawab hukum 1 Kirchhoff.
1 Kirchhoff. Bunyinya apa? Hukum 1 Kirchhoff, yaitu arus listrik yang masuk akan sama dengan arus listrik yang keluar. Jadi gitu ya. Kita masuk adalah jumlah arus listrik yang masuk, in, akan sama dengan jumlah arus listrik yang yang keluar. Nah, kemudian tinggal perhatikan. Acuannya titik ini. Ketika dia mengarah ke titik berarti masuk. Ketika keluar dari titik berarti ya keluar. Berarti yang masuk yang mana saja? 8 ampere. Tulis di sini. 8 ampere. Atau 8 ya. Ditambah karena jumlah. Ditambah berapa yang masuk? Ini keluar. 4 ampere. Nah, ada lagi? Nggak ada. Jadi ini yang masuk ya. Ini yang masuk. Ini yang masuk. Kemudian yang keluar yang mana? Yang keluar itu yang ini. 6 ampere dia keluar. Kemudian mana lagi? I. Nah, I yang kita cari ya. Dia keluar. Dan 2 ampere. Kita masukkan di arus listrik yang out, yang keluar. Nah, berapa saja? 6, I, dan 2. 6, ya ini ampere. 6 ampere, I, dan 2 ampere yang keluar. Nah, ini mudah nih, soal bonus nih ya, kegerian. Kita tinggal TK-TK-an, ini tambahkan aja ya. 8 ampere tambah 4 ampere, 12 ampere. Akan sama dengan 6 ampere tambah 2 ampere, 8 ampere ya. 8 ampere tambah I yang kita cari. Nah, itu. Berarti I-nya berapa? Ya tinggal kita kurang aja. Berarti I sama dengan 12 dikurang 8 ya. 12 ampere dikurang 8 ampere. Hasilnya I itu adalah pindah ruas jadi minus ya. 12 dikurang 8 adalah 4 ampere. Ya. So easy. Jawabannya adalah C. Udah bukan? Kita lanjut pada soal keempat. Di sebuah rumah dipasang 5 buah lampu, masing-masing 50 watt, digunakan selama 10 jam per hari. Jadi ada lampunya 50 watt ya, selama 10 jam. TV-nya 100 watt 12 jam per hari. Dan setrika listrik 300 watt selama 2 jam per hari. Jika harga listrik 200 per kilowatt hours atau ya per kWh, biaya pemakaian listrik tersebut selama sebulan. Selama sebulan atau 30 hari. Itu berapa? Nah, ini ada opsinya dari 20.000, 25.800, 27.900, dan 32.000. Nah, caranya bagaimana nih, Kak? Iya, caranya karena di sini pakainya per hari, ya udah, kira-kira cari dulu pemakaian dalam 1 hari. Dalam 1 hari, bendanya apa? Didata dulu, kita punya bendanya ya. Kita jawab di sini. Kita data dulu apa saja yang kita punya. Yang pertama adalah set lampu ya. Ini alat listriknya ya. Kita punya satu adalah lampu. Lampu ya. Ada berapa jumlahnya? Ada 5 ya. Gitu. Ini jumlah atau N ya. Jumlah aja kita tulis. Kemudian apalagi? Dayanya. Nah, ini dayanya. Per harinya ya. Per hari. Berapa? Ada si lampu itu dayanya 50 ya, 50. Pemakaiannya berapa? Ya, waktu ya. Waktu pemakaiannya ini per hari juga. Di situ ada 10 jam per hari ya. Jadi ada 10. Nah, jadi ini kita lagi soal lampu udah dapat. Alat listrik yang kedua apa lagi? Tuh. Mana? TV. Nah, masukin TV. TV ada berapa? Cuma 1 katanya di ruang tamu mungkin ya. 1 jumlahnya 1. Nanti kalau ada 2 di kamar sendiri, di ruang sendiri itu tulisnya 2 ya jumlahnya. Dayanya dipakai yaitu TV itu 100 watt. Masukin sini 100. Waktu pemakaiannya per hari berapa? 12 jam. Gitu. Yang ketiga ada apa lagi? Itu ada setrika listrik ya. Setrika listrik. Jumlahnya juga ada 1, dayanya ada 300 ya. Watt. Kemudian waktu pemakaiannya 2 jam. Nah, kemudian tinggal kalikan ke sana. Kalikan horizontal ya. Kita hitung total pemakaiannya sekarang. Ya, ini 5 dikali 50,
250 tambah 0. Nah, kali 10 ya. 2500. Ya. Ini watt hours ya, watt hours. Karena satuan daya watt dan pemakaiannya hours ya. H. Nah, kemudian TV 100 kali 12 1200 watt hours. Kemudian berapa lagi tuh listrik? Ayo, ikutin biar nggak ngantuk. Listrik 1 300 kali 2 600. Nah. Set. Wah, semangat ngerjainnya ya. Berapa yuk. 0 masukin. 0 lagi. Cet, 7 6 13. 1 4 ya. Jadi totalnya adalah 4.300 watt hours. Ini untuk dalam waktu per harinya ya. Sedangkan yang ditanya adalah per bulannya berapa. Tinggal kita kali. Jadi jumlah pemakaian listrik ya per bulannya ya itu adalah ini ya 4.300-nya WH dikali 30 hari. Kalau dihitung-hitung duduk ya. Eng percaya aja ya. 129.000. Nah, ini dapat. Sedangkan di soal rupiahnya 200 ya. 200 per kWh. Nah, ya udah. Karena kena kWh kita ganti dulu WH ya. Jadi hasilnya adalah di atas aja ya. Lanjutnya di sini. Shush. Gitu. Yuk, berapa? 129.000 kita tulis lagi. WH. Ini diganti menjadi kilo ya, kilo. Jadi berapa? 129 kilowatt hours. Ini adalah pemakaian listrik selama 1 bulan. Tinggal kita kalikan dengan per kWh-nya 200 ya. Dikali 200 per kWh. Nah, ini kWh-nya kan jadi dicoret. Seret. Berarti dia bayar listrik berapa tuh per bulan tuh ya. Sehingga pembayaran listrik per bulan tinggal kita kalikan 129 dikali 2. 240 58. Nah, gitu ya. 200 Rp 258, nolnya ada 2. Nah, hasilnya adalah Rp25.800. Gampang kan? Amazing. Oke, jadi jawabannya adalah mana? B. Berhasil. Ya, Kevrian, demikianlah video pembahasan soal ujian nasional tentang listrik. Bagaimana? Mudah bukan? Supaya lebih memahami, kalian bisa kerjakan soal-soal kuisnya. Oke? Salam Kuiper.